Selamat siang Mbak Wida. Ya Pak Wid. Menginginkan saya Ya, waktu luang ya, mumpung masih bisa dan kita juga masih bisa bersua toh, Mbak. ya, Mungkin dalam waktu tidak lama lagi saya sudah tidak menjadi penghuni ruangan ini. Ruangan yang penuh dengan kertas-kertas. Ruangan yang penuh tumpuan kertas setiap hari maupun setiap saat itu tidak pernah saya tata. Hari ini kan saya mau menata itu. Mungkin selama saya dan Mbak Wida ini dipersaudarakan, saya mungkin ada perbuatan atau tindak tanduk atau kelakuan saya yang khilaf dan tidak sengaja saya lakukan membuat tidak nyaman Mbak Wida. Nah, pada kesempatan ini saya mengaturkan permohonan agar kita selama dipersaudarakan ini tidak berkurang, artinya tidak ada jarak di situ. Nah, apabila kita bersaudara ini sampai nanti, sampai tidak ada ketika saya sudah tidak di sini, ya mohon nanti saya disapa, ditegur atau dimanapun kita nanti bersua, ya kita tetap jadi saudara. Nah, gitu. kasih Pak Wid. Nah, ini saya mohon nanti, karena kita waktu yang kita lakukan bersama-sama itu ternyata terbuang sia-sia. Belum pernah merasakan bercerita membangun cerita, tapi kok sudah kita harus tidak bersama-sama. Nah, besok saya sudah tidak di sini lagi, mungkin ya karena takdir itu takdir itu saya akan mencari irodat saya. Mungkin jenengan ada sesuatu hal yang apa yang saya perbuat tidak berkenan, nah itu saya menyampaikan permohonan permaafan. Saya juga minta maaf ya Pak Wid. Oke. Misalnya saya masih kurang atau banyak salahnya, saya minta maaf juga. Yeah. Ya, terima kasih juga Pak Wid dan Iya. mau bimbing saya. Oh iya. Semoga Pak Wid sukses buat kedepannya. Kalau saya tidak pernah membimbing, wong saya Enggak Pak Wid. nganu Mau apa bimbing saya. ceritanya orang itu cuek. Cuek dalam arti itu Mau cerita sama saya, cerita macam-macam. ya. Saya juga udah seneng Pak Wid. Iya, jadi nanti kalau kata orang Jawa itu kita tetap membina paseduluran saklawase, saudara selamanya, saudara kemarin, saudara hari ini, dan saudara ke depannya. Jadi kembali lagi, saya ingin kembali, saya jadi fitrah itu, fitrah. Saya tidak ada dosa terhadap Mbak Wida, karena yang paling sulit itu meminta maaf. Iya toh Mbak Wida, ya itu Mbak Wida. Ya juga sama-sama ya Pak Wid. Ya, Semoga nanti sukses buat kedepannya Pak Wid. oh ya, Semoga amin amin. semoga ya yang terbaik untuk Pak Wid. Ya alhamdulillah pokoknya gitu. Ya, Ya, terima kasih ya Mbak Wida. sama-sama Pak Wid. Mbak Dewi, ternyata takdir saya itu kok tidak mengharuskan saya menghuni ruangan ini. Tuhan hanya memberi saya batas waktu mungkin dalam
minggu ini, dan mungkin kedepannya saya sudah tidak menghuni ruangan yang kotor setiap hari. Saya menumpuk kertas. Nah, saya biarkan aja. Nah, kok kelihatannya saya bersaudara dengan Mbak Dewi ini sudah lama, 4 tahun 8 bulan, dan di situ saya hanya karakternya yang saya bangun. Ketika kita berjumpa hanya bersay hello, memberi uluk salam. Setelah kita itu asik dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, mungkin dalam waktu itu kan ternyata waktunya sudah demikian lama, hampir 5 tahun, dan waktunya terbuang percuma sia-sia tanpa pernah kita membangun jalinan persaudaraan lebih akrab. Artinya saya tidak pernah bercerita apapun untuk menjadi akrab dan menjadi saudaranya Mbak Dewi. Demikian juga sama. Nah, kemudian ternyata juga waktu yang di limit di Bapeda saya sudah 5 bulan ini. Pasca operasi ini memang saya sudah tidak sekokoh dulu lagi, maksudnya banyak ciri yang saya alami. Kemudian 2 bulan hibernasi di rumah ini, itu memberikan salah satu saya pembelajaran. Ternyata kok hari ini, kemarin hari Jumat, saya ditakdirkan untuk tidak menjadi penghuni ruangan kos-kosan ini. Nah, ini saya akan mencari kos-kosan baru yang ada di luar. Nah, mungkin dalam pengembaraan saya nanti saya mendapat pengalaman baru yang tentunya beda dengan apa yang ada di kos-kosan yang saya huni selama kurang lebih hampir 5 tahun ini. Ya, mungkin ketika saudara saya Mbak Dewi sudah diikat dengan tali persaudaraan, harapan saya kedepannya kalau saya ada kekhilafan, ada tutur kata, ada perbuatan yang mungkin tidak berkenan di hatinya Mbak Dewi, dengan segala keikhlasan saya mohon maaf, dan saya mohon tetap menjalin persaudaraan. Saudara di masa lalu, di masa hari ini, dan besok tetap menjadi saudara saya. Insya Allah saya 100% ikhlas dari sisi kemanusiaan saya, bahwa hubungan manusia dengan manusia itu yang menyelesaikan adalah manusia itu sendiri. Yang bisa menyelesaikan, kalau Tuhan itu kan maha sempurna, maha segala-galanya, maha welas asih. Tapi ketika kita hubungan dengan manusia, kita yang harus menyampaikan dan mengurai permasalahan ini, dengan solusinya adalah permohonan maaf. Nah, mungkin kedepannya saya sudah tidak di sini lagi, mungkin di situ mungkin saya tetap masih bisa bertemu dengan Mbak Dewi. Nah, nanti selama itu ya tetap ada tegur sapa, ada salam. Nah, mungkin di situ saya juga masih tetap dianggap sebagai saudara. Nah, mungkin ada beberapa tutur kata kekhilafan saya beribu-ribu permohonan, maafkanlah saya Mbak Dewi. Selama ini juga selama kita jadi keluarga di sini, kita sudah menganggap semua seperti keluarga. Mungkin saya juga ada bilang sama Pak Lut secara sengaja maupun tidak. Saya juga mohon dimaafkan. Juga terima kasih karena selama ini juga Pak Lut masih hubungannya dengan Papa sama Mama itu juga masih baik. Sampai terakhir Papa itu masih berkesan, almarhum Papa itu masih berkesan. Aku jajan soto, ketemu kamu, dibayari, terus pas ini ketemu aku sih bayari gitu. Ingat cuman Papa itu kan enggak ini ya, enggak. Bahkan ada satu lagi Mbak, ada satu lagi, itu teman saya kan sedang riset, teman saya sedang
riset yang sekarang sedang menempuh S2 di UGM itu. Nah, kemudian dia mencari informasi kaitannya dengan Pak Ramlan. Pak Ramlan itu penyiar RWB. Nah, kemudian dia cerita sama saya, Pak Wit, duwe sing iso tak jadi narasumber untuk kaitannya dengan dulu kehidupan Pak Ramlan selaku penyiar RWB, karena pada waktu itu kan terkenal. Nah, saya kan merekomendasikan Bapak jenengan itu, ternyata sudah duluan. Nah, Ibu jenengan sudah paham itu. Sudah paham, tapi ya itu ketika rekomendasi saya sampaikan, ternyata beliau sudah duluan dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, insya Allah husnul khotimah. Sebetulnya saya rekomendasikan karena saya paham Bapak jenengan itu paham dengan Pak Ramlan karena sahabatnya. Sahabat dalam arti mengenal pokoknya. Tapi ternyata Tuhan berkehendak yang lain. Yaitu Mbak Dewi. Jadi saya juga mohon maaf ya Pak Wit, Iya. selama hubungan pekerjaan juga hubungan pribadi gitu, Iya. secara personal saya ada salah dengan Pak Wit. Selama ini juga saya mungkin kalau pas dalam pekerjaan mungkin terkesan saya kurang bisa bantu apa-apa banyak sama Pak Wit gitu, saya juga mohon maaf. Iya. Keterbatasan itu salah yang saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja juga mohon dimaafkan dari hati yang Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Terus terang sebetulnya saya dalam masa 2 bulan hibernasi itu kepinginnya salah saya kok kelihatannya sudah cukup sampai di sini aja lah menjalani aktivitas ini. Maksudnya saya kepingin nanti saya ada yang gantikan, dalam arti tugas-tugas saya di subit saya. Tapi ternyata kok Tuhan bisa membaca apa yang saya membaca, karena Tuhan itu kan maha pengasih, tidak pilih kasih, dan beliau bisa ngijabahi ternyata. Ya, alhamdulillah. Meskipun nanti saya tak yakin tantangan ke depan itu tidak sama, tapi tidak persis dengan yang ada di sini. Tapi ya insya Allah, ya daripada saya mengganggu beban kerja, memang inilah bagi saya, tak lihat ini takdir Tuhan, dan saya sedang menjemput irodatnya. Nah, mungkin kedepannya saya juga selalu mendoakan teman-teman di sini, dan saya ingin Mbak Dewi sudah kemarin jadi saudara saya, hari ini jadi saudara saya, dan besok tetap menjadi saudara. Dimanapun tempat kita tetap menjalin tali silaturahmi itu. Ya itu dulu ya Mbak Dewi. Insya Allah saya meluangkan waktu ini, kan banyak waktu yang terbuang 5 bulan ini untuk menjalin silaturahmi secara, sebetulnya pinginnya ya ngomong-ngomong secara pribadi dalam konteks bercerita tentang apapun, tapi ternyata kok ya angel. Ketika kita sudah masuk dalam ruangan ini, ketika sudah menyatakan say hello, ya kita menghabiskan waktu ini kan sambil menunggu rayuan Pulau Kelapa dan Bagimu Negeri. Setelah itu ya sudah, kita ternyata kok ya sudah 5 tahun, hampir 5 tahun, 4 tahun 8 bulan tidak terasa. Dan ternyata hari ini baru bisa merasakan bahwa saya besok sudah tidak bisa melihat lagi karakter dari teman-teman ini. Cara bicara, gaya berpakaian, cara menyisir, cara berjalan, ya situ yang setiap hari saya lihat, besok sudah tidak bisa saya saksikan lagi. Ini tapi tetap hidup dalam memori saya.
Saya tetap itu bagian sejarah. Ya gimana lagi ya, kita tidak bisa menolak ini. Ya itu dulu Mbak Dewi, terima kasih bahwa saya sudah diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, saya menjadi bagian sejarahnya Bapeda Kota Magelang. Insya Allah ini ya, goresan ini tidak bisa saya hilangkan. Meskipun saya terus terang di sini juga tidak menganggap bahwa ini rumah ideal saya. Saya menganggap ini kos-kosan yang tentunya nanti saya juga akan berpindah rumah. Kedepannya saya mencari kos-kosan baru dalam pengembaraan saya. Semoga pengalaman baru juga akan menambah kekuatan saya. Dalam kondisi saya itu terus terang tidak sesehat dulu, tidak sekokoh dulu, tidak sekuat dulu. Saya dalam berjalan aja sudah katakannya merasa berat konteksnya ya, karena Tuhan itu mengingatkan kita lewat sakit. Itulah saya diingatkan bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa ada masa itu akan mengatakan bahwa ada batasnya. Ternyata saya besok itu sudah tidak bisa lagi menghuni jadi ruangan sini, ruangan yang selalu saya tumpuki dengan kertas-kertas. Ya itu dulu Mbak Dewi, terima kasih atas waktu luangnya. Ye.